Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tematik 2 selalu berhemat energi, subtema 2, kelas 4. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Pada subtema 1, kita sudah belajar tentang energi. Baik, kita ulas sedikit ya tentang subtema 1. Apa sih pengertian energi itu? Energi adalah kemampuan suatu atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Macam-macam energi juga banyak ya teman-teman. Ada energi matahari, ada energi angin, ada energi air, ada energi listrik, dan masih banyak lagi energi-energi yang lainnya yang ada di bumi ini. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, energi mempunyai peranan yang sangat penting. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan berbagai kegiatan. Energi ada di mana-mana, bahkan tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Baik, di sini ada contoh kegiatan, energi yang digunakan, serta perubahan energi yang terjadi. Contoh yang pertama adalah kegiatan menyetrika baju. Energi yang dibutuhkan adalah energi listrik. Kemudian perubahan energinya, energi listrik menjadi energi panas. Contoh yang kedua adalah bermain layang-layang. Energi yang digunakan adalah energi angin, supaya layang-layangnya bisa terbang. Dan perubahan energinya adalah energi angin menjadi energi gerak. Contoh yang ketiga adalah memasak. Memasak di kompor gas gitu ya. Energi yang digunakan adalah energi panas. Perubahan energinya, energi kimia menjadi energi panas. Kemudian, contoh yang keempat adalah bermain sepeda atau motor. Energi yang digunakan adalah energi kimia. Kemudian perubahan energinya yaitu dari energi kimia menjadi energi gerak. Nah, itu contoh-contoh kegiatan yang memerlukan perubahan energi. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya, teman-teman. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang kegiatan energi dan perubahan energi yang terjadi. Sekarang, kita akan membahas tentang barang dan perubahan energi. Apa saja sih barangnya? Baik, ada Magicom. Magicom itu untuk memasak nasi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada mixer. Mixer itu untuk membuat adonan kue. Perubahan yang terjadi yaitu energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada setrikaan untuk menyetrika baju. Nah, perubahan yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Yang keempat ada radio. Perubahan yang terjadi pada radio adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Menghasilkan bunyi ya radio. Dan yang terakhir adalah lampu. Apa sih yang terjadi pada lampu? Perubahan energi yang terjadi pada lampu adalah energi listrik menjadi energi cahaya, jadi terang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh barang yang terjadi perubahan energi. Seperti sudah ketahui bahwa macam-macam energi itu banyak ya. Salah satunya adalah energi listrik. Energi listrik sangat berguna untuk manusia. Kini, hampir semua peralatan di rumah menggunakan energi listrik, misalnya televisi, setrika, lampu, mesin cuci. Jika tidak digunakan secara benar, energi listrik dapat membahayakan kita. Oleh karena itu, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakannya. Berikut ini cara aman penggunaan listrik. Yang pertama adalah matikan listrik jika akan pergi.
Yang kedua, jangan meletakkan alat listrik dengan bahan kimia, misalnya dengan minyak tanah, gitu ya. Yang ketiga, jangan mencabut alat listrik dengan memegang kabelnya. Peganglah di bagian kepala steker untuk melepaskan stop kontak. Yang keempat, jangan menyentuh alat listrik dengan tangan basah. Air dapat menghantarkan arus listrik. Oleh karena itu, pastikan tanganmu tidak akan basah saat menyalakan alat listrik ya teman-teman. Dan yang terakhir, periksalah alat listrik di rumah secara berkala. Sekarang, kita akan membahas tentang hemat energi. Baik, apa saja sih perilaku menghemat energi itu? Di sini ada cara menghemat energi. Yang pertama adalah energi air. Cara menghematnya, gunakan sesuai kebutuhan, mematikan air jika telah digunakan, mengurangi aktivitas menyiram. Yang kedua, cara menghemat energi listrik, cabut kabel saat tidak digunakan, hemat pemakaian lampu dan matikan alat elektronik saat tidur. Yang ketiga, energi kertas. Cara menghematnya yaitu yang pertama, gunakan kertas dengan dua sisi. Simpan dokumen secara digital dan gunakan kertas bekas. Dan energi bahan bakar, cara menghematnya yaitu kemudikan kendaraan sesuai batas kecepatan. Hindari berhenti dalam kondisi mesin menyala. Berjalan kaki bila jarak dekat. Seni budaya dan prakarya, kita akan membahas tentang poster. Apa sih poster itu? Poster adalah gambar atau tulisan di atas kertas atau kain yang dipasang di tempat umum dan berisi pemberitahuan atau ajakan. Di situ ada contoh poster hemat energi, matikan listrik, berarti kita harus menghemat listrik. Kemudian ada lagi contoh poster hemat air. Apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster, teman-teman? Yang pertama, gambar. Gambar itu kita harus menggunakan warna yang cerah, kemudian menggunakan gambar yang menarik. Kemudian, kalimat. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalimat yang singkat, padat, dan jelas, berisi kata-kata ajakan yang mudah dimengerti. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dalam membuat poster yaitu penyajiannya. Penyajiannya itu ditempel di dinding, di tempat-tempat umum atau permukaan yang datar dengan sifat mencari perhatian mata yang melihat. Kesimpulan dari subtema 2 kali ini yaitu yang pertama, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu atau gerak. Yang kedua, semua alat elektronik membutuhkan energi listrik. Yang ketiga, perilaku menghemat energi adalah kewajiban kita semua. Dan yang terakhir, poster tentang pengingatan untuk perilaku hemat energi itu sangat diperlukan. Kita sudah membahas tentang subtema 2 ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan, semangat belajar, dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.